Halo sahabat Tuki, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap sahabat Tuki sehat, bugar, dan tentu jangan lupa bahagia. Hari ini senang sekali saya kedatangan seorang ekonom dari Universitas Hasanuddin yang berkiprah di Jakarta secara nasional. Beliau adalah mantan ketua KPPU, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, dan juga komisaris utama di PT PN 9 Jawa Tengah. Sebagai ekonom, hari ini saya akan berbincang-bincang tentang ekonomi global. Selamat hari ini, selamat sore. Selamat sore. Dr. Sarkawi Rauf. Siap, selamat sore Pak Uki. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apalagi ditemani sahabat Uki ya. Siap. Alhamdulillah. Pak Dr. Sarkawi Rauf ya. Secara global ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, baik itu di Amerika, di Eropa, bahkan Cina juga seperti itu. Bahkan inflasi juga terjadi di beberapa negara tersebut, padahal 50% lebih itu mempengaruhi ekonomi secara global ya. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi ekonomi global saat ini memasuki 2023 ini? Yang pertama ya, kita tentu bicara agak ke belakang sedikit Pak Uki. Ya. Bicara mulai dari tahun 2020 pada saat COVID-19 pertama kali terjadi di secara global ya, di China kemudian menjalar ke berbagai negara. Memang impact dari COVID-19 itu luar biasa besar karena hampir semua aktivitas ekonomi yang mengandalkan pergerakan, mobilitas itu berhenti. Karena inti dari ekonomi itu kan di pergerakan. Kalau mobilitas berhenti ya otomatis ekonomi juga berhenti. Makanya tahun 2020 itu hampir semua negara mengalami masalah. Mau Amerika, apalagi China, kemudian Eropa, termasuk emerging market seperti Indonesia ini juga mengalami masalah. Dan waktu itu kita memasuki era yang disebut dengan era resesi. Resesi itu apa? Resesi itu adalah pertumbuhan ekonomi yang terjadi negatif dalam 2 kuartal secara berturut-turut. Dan ini bukan dalam 2 kuartal lagi, pertumbuhan ekonomi negatif itu di berbagai negara terjadi dalam beberapa kuartal. Dan hampir semua negara, baik itu negara maju seperti Amerika, China, Eropa, dan emerging market seperti Indonesia, kemudian India, melakukan langkah-langkah untuk yang disebut dalam ekonomi itu counter cyclical policy. Jadi bagaimana siklus turun ekonomi itu dilawan supaya dia bisa kembali ke atas. Nah, salah satu instrumennya itu adalah kebijakan fiskal. Jadi hampir semua negara membuat kebijakan fiskal itu yang sangat longgar, menggelontorkan dana ke masyarakat dengan memberikan bantuan, baik bantuan langsung berupa pangan maupun kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada masyarakat ya, dari sisi teks, dari sisi macam-macam, itu semua dilonggarkan. Yang kedua, dari sisi moneter, monetary policy kita, kebijakan moneter kita juga digunakan untuk menghambat laju penurunan ekonomi akibat COVID itu. Makanya suku bunga dibuat sangat rendah supaya apa? Orang mau mengambil kredit meskipun situasinya pada saat itu COVID. Jadi ngambil kredit, mau berbisnis dan segala macam. Alhamdulillah pada saat itu ekonomi kita cepat keluar dari situasi resesi. Cuma memang Pak Uki, setelah terjadi resesi di tahun 2020 dengan kebijakan moneter dan fiskal yang sangat longgar, nah impact-nya ini terasa sekarang. Nah, terasanya itu apa? Karena uang di masyarakat terlalu banyak. Coba bayangkan waktu itu secara global ya, ada dana sekitar 4 triliun US dollar yang dipompakan ke masyarakat pada tahun 2021 hanya untuk melawan fase penurunan ekonomi itu. Ini bisa 20% lebih dari total GDP global ya. Ini angka yang luar biasa besar. Ini sekarang duit ini ada di masyarakat. Pada saat yang sama dari sisi produksi ini belum normal akibat dampak dari COVID. Padahal uangnya udah ada. Uangnya ada, demand-nya tinggi, tapi pasokan supply-nya nggak cukup. Akibatnya adalah inflasi jadi
tinggi. Makanya Amerika sejak tahun 2022 awal yang lalu ini memasuki era baru lagi. Era baru di mana inflasi itu sangat tinggi, Eropa juga sangat tinggi, bahkan inflasi Amerika itu tahun 2022 kemarin mencapai puncak di bulan September. Itu sekitar 9,1% inflasinya. Saya kira itu tertinggi dalam 20 tahun terakhir ya. Di Eropa bahkan November 2022 inflasinya itu sampai 10,1, sebelumnya 10,6. Saya kira ini angka tertinggi juga nih. China juga mengalami hal yang sama. Seperti Pak Oki bilang tadi, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi melambat. Ini semua impact dari terjadinya COVID, kemudian second round karena pemerintah melakukan langkah-langkah yang sangat agresif, perlawanan, akhirnya uangnya banyak, supply-nya nggak cukup, akhirnya harga naik. Ini tambah rumit lagi masalah ekonomi global ini karena ada perang di Ukraina. Perang Ukraina ini luar biasa dampaknya, utamanya ke energi. Harga energi global tiba-tiba naik, kenapa? Karena Rusia ini produsen minyak dan gas salah satu yang terbesar di dunia. Akhirnya terjadi shortage di pasar, pasokan energi ke pasar kurang, ditambah lagi dengan sanksi yang dibuat oleh NATO dan kawan-kawan ya kepada Rusia, tidak bisa membeli minyak dan gas Rusia nih. Akibatnya apa? Pasokan gas semakin kurang. Eropa yang selama ini mengandalkan gas Rusia, mau tidak mau dia harus lari ke Timur Tengah, ikut beli gas di sana. Akhirnya apa? Permintaan gas ke Timur Tengah naik, yang selama ini Eropa mintanya ke Rusia, ya pasti harga jadi tinggi. Harga gas naik. Kedua, minyak naik. Dan yang juga sangat merisaukan itu adalah food. Jadi food price shock. Jadi ada tekanan kenaikan harga makanan. Kenapa? Karena Ukraina ini produsen gandum terbesar dunia dan memasok kurang lebih 30% gandum dunia. Nah, ini semua berpengaruh terhadap harga-harga. Nah, oleh sebab itu wajar kalau hampir semua negara, utamanya negara utama kayak Amerika, China, Eropa mengalami inflasi yang sangat tinggi. Nah, ini masuki 2023 ini ya. Secara global ini akan bisa membaik tidak ya? Nah, ini 2022 kalau kita lihat ya. Jadi ini teman-teman di Forbes itu mengembangkan semacam recession tracker. Jadi kita bisa men-tracking ke berbagai negara apakah akan terjadi resesi atau tidak, atau apakah ekonomi itu akan membaik atau tidak setelahnya. Nah, teman-teman di sana itu membuat ada kurang lebih 15 indikator ya. Indikator itu salah satunya misalnya pertumbuhan GDP. Kalau kita lihat perekonomian global ini akan baik atau enggak, saya kira sederhana saja. Lihatnya 3 negara. 3 negara itu apa aja? Tadi Pak Oki sudah sebut. Satu, Amerika. Amerika itu menyumbang kurang lebih 25% perekonomian dunia. Yang kedua ada China. China itu menyumbang kurang lebih 18% perekonomian dunia. Ini 2 itu sudah 43% dari perekonomian global. Tambah lagi Eropa. Eropa itu kurang lebih 12%. Nah, kalau 3-tiganya ini kurang lebih 55% dari perekonomian global. Nah, kalau kita mau lihat kira-kira ekonomi global ke depan ini akan seperti apa, nah udah kita mulai aja lihat satu persatu dari 3 negara ini. Satu, Amerika. Amerika itu memang di kuartal pertama, 3 bulan pertama tahun 2022, mereka itu mengalami pertumbuhan yang negatif ya, bahkan 1,6% minusnya. Kemudian yang di kuartal kedua masih minus, tapi minusnya sudah semakin kecil, itu kurang lebih 0,6%. Kemudian di kuartal ketiga sudah mulai masuk ke zona positif, artinya dia sudah mulai ekspansi ya, dan ekonominya udah tumbuh kurang lebih 2,9%. Artinya apa? Secara teknis Amerika itu di 2 kuartal pertama tahun 2022 dia itu memasuki fase resesi ya. Setelah masuk kuartal ketiga ini membaik menjadi 2,9%. Nah, di kuartal keempat diperkirakan ekonomi Amerika itu kemarin itu akan semakin baik. Dia bisa tumbuh kurang lebih 4%. Pertanyaannya sekarang adalah apakah tren perekonomian Amerika ini yang semakin baik dari waktu ke waktu ini akan berlanjut di tahun 2023. Perkiraan banyak pengamat ya, dan termasuk lembaga rating internasional, ada Moody's, ada Fitch,
dan ada S&P dan lain-lain, semua memperkirakan bahwa perekonomian Amerika itu trennya akan semakin baik, termasuk di tahun 2023, meskipun tidak sebaik periode sebelum COVID kemarin. Dia akan semakin baik, dan ini indikasinya apa? Indikasinya adalah kenaikan suku bunga The Fed, bank sentralnya Amerika, yang biasanya misalnya 50 basis poin atau 0,50% atau biasanya 75 basis poin. Nah, sekarang peningkatannya itu tinggal misalnya 25 basis poin atau kurang dari 75 basis poin. Ini menandakan bahwa mereka juga mengerem tindakan mereka untuk menghambat terjadinya resesi itu. Kenapa mereka mengurangi dosis ya? Ibaratnya orang sakit nih, biasanya kasih obat misalnya 3 kali sehari harus makan. Nah, sekarang makannya obatnya tinggal sekali sehari. Nah, kenapa dosis ini dikurangi? Karena penyakitnya udah mulai reda, udah mulai membaik. Ekonomi dunia juga seperti itu. Jadi tensi instrumen suku bunga itu yang tadinya tinggi sekali, ini sekarang dibuat lebih rendah. Kenapa? Karena kondisinya akan semakin baik. Memang, dan ini indikasi lain, inflasinya inflasi global itu kalau Amerika sekarang tinggal 7,7%, diperkirakan bisa 7,1%, tahun depan bisa 5%. Nah, ini artinya apa? Ini ada perbaikan dari sisi ekonomi tahun depan. Nah, cuma memang belum baik benar, masih harus diwaspadai. Makanya saya setuju Ibu Sri Mulyani bahwa ya tahun depan ini tahun kewaspadaan. Kenapa? Karena tanda-tanda adanya ketidakpastian itu masih ada di dalam siklus ekonomi global. Apalagi Eropa, Pak Uki. Eropa sekarang itu inflasinya masih di atas 10%. Dan diperkirakan suku bunganya akan naik terus dengan kenaikan yang relatif tinggi ya. Dan ini apa? Ini adalah upaya dari Bank Sentral Eropa untuk membuat inflasi itu 2%. Ini kan jarak dari 10,1% kedua ini kan jauh sekali ya. Artinya apa? Butuh upaya ekstra untuk membuat inflasi itu bisa sampai ke 2%. Nah, salah satu upayanya adalah menaikkan suku bunga. Nah, kenapa suku bunga harus naik? Untuk menarik uang yang ada di masyarakat itu. Nah, kalau Amerika, Eropa, kalau Cina bagaimana? Cina juga agak melambat ya Pak Uki. Cuma kelebihannya Cina, selama ini mereka tumbuh sangat tinggi di atas 7%, bisa 9%. Nah, sekarang setelah resesi global ini terjadi, ini dia hanya tumbuh 3-4%. Masih positif, masih sangat baik. Meskipun ya ini melambat dan inflasinya juga mulai meningkat. Syukurnya ya Cina nggak masuk ke teritori negatif. Halo sahabat Tuki, kita lanjutkan setelah tadi kita mendengarkan azan maghrib. Sahabat Tuki, tentu kita ingin mengetahui outlook ekonomi Indonesia 2023. Setelah kita tadi diceritakan oleh Dr. Sarkawi Rauf tentang kondisi global ekonomi, tentu kita ingin mengetahui bagaimana lebih lengkapnya untuk Indonesia. Pak Sarkawi Rauf, outlook 2023 ekonomi di Indonesia ini seperti apa ke depannya, mengingat bahwa ekonomi global tidak terlalu bagus sebelumnya? Yang pertama ya, perekonomian Indonesia itu pasti menerima dampak langsung dari kondisi ekonomi global yang kurang baik. Dampak langsung itu terasanya di mana? Terasanya di sektor keuangan yang paling cepat menerima dampak negatif dari situasi global yang kurang baik itu. Apalagi sektor keuangan Indonesia banyak terkoneksi, lebih banyak terintegrasi dengan sektor keuangan yang ada di Amerika. Dan ini kita bisa lihat, misalnya ya, pada saat Federal Fund Rate itu dinaikkan atau suku bunga acuan Amerika itu dinaikkan, kurang lebih sama dengan 7-day repo rate yang ada di Indonesia. Itu adalah suku bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada saat Federal Fund Rate itu naik, yang terjadi adalah modal atau investasi asing yang masuk ke capital market kita di sini tiba-tiba keluar, terjadi yang disebut dengan capital outflow atau aliran modal keluar dari Indonesia ke negara lain, utamanya
ke aset-aset keuangan Amerika yang berdenominasi US dollar. Iya. Nah, terjadinya pelarian modal seperti ini, keluarnya modal dari Indonesia, itu pasti mempengaruhi nilai tukar kita. Akibatnya nilai tukar kita menjadi terdepresiasi. Bahkan nilai tukar kita pernah menyentuh hampir 16.000 ya, atau 15.700, 15.800. Saya kira ini titik terendah dalam tahun 2022. Ini kenapa? Karena ya salah satunya tadi itu, apa yang terjadi di Amerika. Nah, istilahnya masyarakat itu kalau Amerika batuk-batuk, Iya. kita juga ikut kena flu-nya. Kalau mereka flu, kita juga ikut flu. Iya. Ibaratnya kayak COVID itu, Pak Iya, Ugi. iya. Jadi karena ekonomi kita dekat dengan mereka, terintegrasi dengan mereka, kalau mereka COVID, ya kita otomatis kena COVID juga. Iya. Tapi seberapa besar dampak COVID-nya itu ya tergantung, ya ini lagi daya tahan ekonomi kita ya. Kalau di penyakit kan tergantung imun tubuh kita, apakah kuat menerima guncangan dari luar itu. Iya. Kalau kita lihat Indonesia secara fundamental ekonomi kita itu kita bisa lihat dari satu, pertumbuhan ekonomi. Oke. Ekonomi kita masih tumbuh sangat bagus ya, masih diperkirakan di sekitar 4,8 sampai 5,3%. Nah, ini salah satu perkiraan dari central bank kita ya, bank sentral kita. Dan ya Indonesia bisa tumbuh mungkin sekitar 5,1 5,2 ya di tahun 2022 yang lalu ini. Nah, ini saya kira ini sangat bagus dibandingkan dengan negara-negara yang lain dan negara emerging market yang lain. Kemudian yang kedua, inflasi. Inflasi kita juga masih tidak terlalu jauh dari target ya, 3% plus minus 1% ya. Ya. Nah, ini tidak terlalu jauh dari situ. Masih wajar. Ya, meskipun sudah mendekati cenderung ke 5%. Oke. Tapi angkanya ini masih dianggap wajar. Oke. Kemudian yang ketiga, suku bunga. Suku bunga kita juga masih tidak terlalu tinggi ya, sehingga ini tidak akan terlalu membebani pelaku usaha, karena kalau suku bunga tinggi otomatis cost of fund, biaya dana, biaya kredit itu menjadi lebih tinggi. Biaya kredit yang tinggi ini membuat pelaku usaha mikir-mikir untuk melakukan ekspansi, karena hampir semua kegiatan bisnis dibiayai dari kredit perbankan. Dengan suku bunga yang tinggi membuat mereka untuk mikir melakukan ekspansi, dan ini bisa membuat pertumbuhan ekonomi kita jadi melambat. Tapi faktanya yang ada di lapangan, suku bunga kita juga kenaikannya tidak begitu signifikan, sehingga membuat pertumbuhan kredit itu masih tetap positif. Dan dilihat dari tiga indikator ini masih sangat baik. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu, sejak awal 2002 sampai akhir 2022 kemarin, nilai tukar kita itu ya nilai tukar yang paling perkasa di antara negara-negara di ASEAN. Dan bahkan dibandingkan dengan negara emerging market yang lain. Mereka itu terdepresiasi sampai di atas 10%. Bahkan Turki, salah satu anggota Group of 20, terdepresiasi kurang lebih 40% atau 39, sekian persen ya, sejak Januari 2022 dibandingkan dengan Desember 2022. Ini menunjukkan bahwa memang ekonomi kita sangat kuat menghadapi tekanan eksternal itu. Itu dari sisi pasar uang. Dari sisi pasar barang ya, dan jasa. Nah, khusus untuk barang memang impact langsungnya itu di ekspor ya. Ekspor komoditi kita, beberapa komoditi memang mengalami penurunan ya. Dan dari sisi harga juga mengalami penurunan. Dulu misalnya untuk komoditi sawit. Sawit itu pernah harganya sangat tinggi. Sejak November, Desember sampai sekarang trennya itu menurun ya, dan bahkan diperkirakan untuk 2023 ini relatif akan ya tidak bisa rebound seperti tahun sebelum September 2022 yang lalu. Ini menunjukkan bahwa memang ada pengaruh impact dari global recession itu, utamanya di zona euro terhadap ekonomi kita. Cuma ada beberapa komoditi yang menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, utamanya batu bara. Kenapa batu bara harganya relatif sangat tinggi sekarang? Karena ya satu, pembangkit listrik yang dulunya pakai gasnya dari Rusia, sekarang gasnya nggak ada, otomatis kembali lagi tuh menggunakan batu bara. Permintaan batu bara naik, otomatis harganya jadi tinggi. Makanya
ya teman-teman yang berbisnis batu bara sekarang ini Berjaya, ya. menikmati booming ya, menikmati benefit yang sangat tinggi. Cuannya ini gede ini kalau Iya, betul. di batu bara. Tapi overall ekonomi kita memang kalau tahun 2022 bisa tumbuh 5,1 sampai 5,3%. Nah, dengan situasi ekonomi global yang memang belum begitu membaik, diperkirakan tahun 2023 ekonomi kita juga akan mengalami sedikit pelambatan, dan perkiraannya ekonomi kita itu hanya akan tumbuh kurang lebih misal 4,7 sampai 5,1% di tahun 2023 yang akan datang. Nah, kenapa? Karena satu dari sisi sektor keuangan, kemudian yang kedua dari sisi sektor barang ya, khususnya untuk ekspor dan impor. Nah, ini syukur karena China mulai membuka diri, itu zero COVID policy itu nggak dilanjutkan. Nah, artinya China juga mulai mengubah orientasinya, pendekatannya menghadapi pandemi COVID, yang bahwa ya udahlah kita bersahabat saja dengan COVID. COVID ini ya mau tidak mau ada dalam keseharian kita, sehingga China mulai membuka ekonominya, sehingga supply shock yang kemarin terjadi ya, atau gangguan rantai pasok itu yang terjadi kemarin, nah ini sedikit demi sedikit mulai terbuka ya. Karena apa? Barang-barang input yang selama ini diproduksi di Cina ini mulai mengalir lagi ke negara-negara lain. Dr. Sarkawi, kalau kita melihat memang secara makro seperti itu, tetapi secara mikro banyak sekali pengusaha termasuk UMKM yang mengeluhkan kondisi perekonomian saat ini. Ya pasti Pak Uki ya dan sahabat Uki ya. Jadi kondisi ekonomi yang sekarang ini dengan inflasi yang sangat tinggi di secara global ya. Inflasi Amerika tinggi, mau tidak mau dia akan menaikkan suku bunga. Karena target inflasi Amerika itu kan 2%. Inflasinya mereka sekarang masih 7,1%. Artinya dia akan berusaha keras supaya ke 2%. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menaikkan suku bunga. Kalau suku bunga Amerika naik, otomatis suku bunga di dalam negeri kita juga ikut naik. Kenapa? Supaya tidak terjadi capital outflow. Karena kalau suku bunga mereka naik, kita nggak naik, uang yang ada di Indonesia itu akan lari ke Amerika. Otomatis nilai tukar kita akan melemah. Untuk menghindari itu, mau tidak mau kita naikin suku bunga. Kalau suku bunga acuan naik, 7-day repo rate, suku bunga kebijakannya BI itu naik, cost untuk deposit suku bunga tabungan di perbankan kita ya pasti ikut naik. Suku bunga tabungan naik, supaya banknya untung, ada margin di situ, suku bunga kredit ikut naik. Nah, kalau suku bunga kredit naik, nah yang terdampak satu UMKM, karena UMKM ini termasuk sektor usaha yang pembiayaannya itu mengandalkan salah satunya ke pembiayaan bank, kredit bank. Misalnya ada KUR dan segala macam ya. Meskipun KUR itu ada subsidi bunga, ada penjaminan dan lain-lain sebagainya, tetapi kan kondisi fiskal kita juga tidak begitu bagus ya. Sumber penerimaan fiskal kita juga relatif terbatas. Meskipun misalnya kemarin defisitnya semakin kurang ya. Kemarin itu kita perkirakan defisit kurang lebih 4% di tahun 2022. Tapi kan faktanya hanya 2, sekian persen, 2,8 atau 2,6% ya defisit fiskal kita. Artinya kita lebih banyak belanja dibanding pemasukan. Tapi defisitnya itu selisihnya tinggal 2, sekian persen terhadap GDP kita ya. Ini saya kira sesuatu yang menggembirakan. Tahun depan angka defisit itu akan dipertahankan. Artinya kemampuan pemerintah untuk mendorong pengeluaran itu terbatas. Nah, kalau kemampuannya mengeluarkan fiskal anggaran itu terbatas, ya otomatis bantuan atau skim untuk UMKM itu menjadi berkurang juga. Nah, saya kira ini wajar kalau UMKM itu banyak yang mengeluh ya. Utamanya pasti dari sisi permodalan. Yang kedua dari sisi market. Nah, ini pasti nih, apalagi supply chain kan terganggu nih akibat COVID. Nah, ini baru mau mulai pulih ya. Ya coba bayangkan untuk mengirim barang saja dari satu pulau ke pulau lain, apalagi antar negara ya. Itu kita kesulitan cari kapalnya. Bagaimana caranya mau berdagang nggak antar pulau, apalagi antar negara dalam situasi yang seperti. Nah, tapi insya Allah tahun 2023 dengan pembukaan ekonomi China, perusahaan pelayaran mulai beraktivitas normal, ya perdagangan
domestic trade maupun international trade saya kira akan menjadi lebih baik ke depannya. Konkretnya untuk pengusaha kecil, khususnya UMKM ini, kebijakan apa yang paling cocok dilakukan pemerintah? Yang pertama ya, kemarin itu kan teman-teman UMKM banyak mengandalkan permodalan bank. Pada saat COVID, mereka otomatis bisnisnya terganggu, bahkan berhenti, tidak sanggup bayar kredit dengan cicilannya, kemudian bunganya, pokoknya dan bunganya. Akibatnya ya pemerintah harus melakukan tindakan. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah relaksasi terhadap pembayaran kredit oleh UMKM kita. Di tahun 2023 ini relaksasi itu akan di stop nih oleh pemerintah. Saya kira ini harus pikir-pikir nih, harus dilihat ulang bagaimana kondisi UMKM yang sebenarnya sekarang. Apakah sudah benar-benar kembali normal atau kembali seperti periode sebelum COVID atau sebelum tahun 2022 kemarin? Kalau itu sudah kembali ke posisi awal, relaksasi oke lah dihentikan. Tetapi kalau masih belum, kita kan bisa uji tuh kondisi UMKM kita. Kalau belum, ya mungkin relaksasinya perlahan-lahan dihentikan ya, tidak langsung 100%. Misalnya dibikin dulu 50%, tetap 50% ada relaksasi, atau dikurangi dulu dari 100% relaksasi menjadi tinggal 30%. Nah, ini saya kira tergantung bagaimana teman-teman di Bank Sentral, di OJK melihat kondisi ekonomi kita ya, khususnya di UMKM. Sahabat UKI, tadi kita sudah berbincang tentang ekonomi global, juga tentang ekonomi secara nasional. Sekarang kita masuk skopnya lebih kecil, Sulawesi Selatan. Kita tahu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan cukup baik di bawah kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan pembangunan infrastruktur dan yang lainnya melaju kencang. Coba kita tanyakan bagaimana pengamatan dari Dr. Sarkawi Rauf, pakar ekonomi dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Ya, bagaimana Pak Uki dan sahabat Uki ya, memang satu ya. Kalau kita lihat ekonomi Sulsel, ya kita bisa melihatnya dari dua sisi ya. Satu dari sisi permintaan yang kita sebut dengan demand side, yang kedua dari sisi produksi atau dari sisi pasokan atau ya supply side. Kita mulai saja dari demand side-nya atau dari sisi pengeluarannya. Kalau dari sisi pengeluaran ini kita bisa turunkan lagi nih menjadi beberapa faktor ya. Yang pertama itu adalah household consumption atau konsumsi rumah tangga. Selama ini konsumsi rumah tangga baik di tingkat nasional maupun di regional seperti Sulsel, perannya memang sangat dominan ya, bahkan lebih dari separuh perekonomian itu disumbangkan oleh konsumsi rumah tangga. Yang kedua, kita bisa lihat dari sisi pengeluaran pemerintah atau government expenditure atau konsumsinya negara. Ini juga memegang peranan yang cukup penting, tetapi untuk Sulsel peranannya sudah jauh di bawah household consumption. Tapi untuk beberapa daerah yang ekonominya belum berkembang, peranan dari government expenditure ini masih menjadi sangat penting ya. Yang ketiga, pengeluaran sektor swasta. Pengeluaran sektor swasta ini yang selama ini kita sebut sebagai investment. Investment itu adalah private expenditure. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh teman-teman yang selama ini berbisnis di berbagai sektor ya. Dan yang keempat yang juga sangat krusial adalah barang-barang dari luar negeri. Itu yang kita sebut sebagai import. Kita mulai dari yang ekspor dulu lah. Ekspor ini kalau Sulsel selama ini mengekspornya itu paling banyak satu ke Jepang ya. Utamanya untuk komoditi pertambangan dan komoditi pertanian dalam hal termasuk perikanan ya. Kemudian yang kedua ada Korea, ada China, termasuk di data statistik Sulawesi Selatan itu Amerika termasuk tujuan ekspor kita. Kalau kita lihat 4 negara mitra dagang utama kita ini, Jepang ya pasti agak melambat, ya kan. Amerika sudah pasti melambat. China meskipun tumbuh positif,
tapi juga belum bisa recovery seperti periode sebelum COVID ya. Ini juga mengalami pelambatan. Di Korea juga mengalami pelambatan. Nah, kalau 4 negara utama yang menjadi mitra dagang kita ini melambat, otomatis secara regional Sulsel yang selama ini mengekspor produk-produk ke sana itu, ini akan sedikit mengalami pelambatan. Dan saya kira ini tren yang terjadi tidak hanya di Sulsel ya, tetapi ini juga terjadi secara nasional. Ini dari sisi ekspornya. Kemudian yang kedua, dari sisi impor. Nah, saya kira kalau impor kita nggak terlalu banyak ya mengimpor ya. Kita bahkan paling kalau kita mengimpor ya kita mengimpor barang-barang misalnya untuk mesin, kemudian alat-alat untuk di pertambangan dan segala macam. Saya kira dari situ tuh. Tapi kalau yang lain-lain relatif kecil ya. Artinya apa? Dari ekspor impor ini kita udah pasti surplus. Ini bisa memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Terus yang kedua dari sisi household consumption. Konsumsi rumah tangga ini sensitifnya kemana? Sensitifnya itu kalau satu ada perubahan kebijakan dari sisi pajak. Jadi kalau pajak naik, pendapatan kita dipajakin lebih banyak, otomatis pendapatan yang siap untuk dikonsumsi kan menjadi berkurang. Kalau kita lihat kebijakan kemarin di awal tahun, memang pemerintah pusat beberapa item pajak itu ada mengalami kenaikan. Nah, saya kira ini akan berdampak ke consumption ya. Kemudian yang kedua dari sisi suku bunga, karena konsumsi rumah tangga kita misalnya ya, untuk kredit mobil, kredit motor, beli rumah dan segala macam itu hampir semuanya dibiayai dari kredit kan, dari pinjaman. Jadi kalau suku bunganya naik, ya otomatis mereka menunda atau mengerem atau mengurangi pengeluaran khusus untuk barang-barang yang memang mengandalkan pinjaman, mengandalkan kredit. Otomatis setiap rumah tangga di Sulsel itu akan melakukan refocusing anggaran. Jadi pengeluaran yang tidak penting itu akan diurut lagi, mana yang penting, mana yang nggak penting, priority yang sangat penting. Mengantisipasi kenaikan suku bunga yang terjadi beberapa waktu terakhir ini. Nah, kalau itu terjadi, otomatis konsumsi juga akan agak turun nih. Nah, kalau konsumsinya turun ya pasti pertumbuhannya agak sedikit terem ya. Yang ketiga, government expenditure. Nah, pemerintah pusat kita dari sisi penerimaan dalam situasi ekonomi yang belum pulih seperti ini, ya pasti tax dan penerimaan non pajak itu akan sedikit berkurang ya. Ditambah lagi dengan keinginan Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani untuk mengurangi defisit fiskal itu. Otomatis dana transfer dari pusat ke daerah akan berkurang. Penerimaan daerah dari transfer pemerintah pusat itu tidak akan sebaik periode-periode sebelumnya. Nah, ini akan mempengaruhi kapasitas fiskal, kapasitas anggaran pemerintah daerah. Nah, otomatis kemampuan pemerintah daerah termasuk pemerintah Sulsel untuk membangun segala macam yang diperlukan itu akan berkurang. Ini juga akan sedikit mengalami pelambatan ya. Termasuk di sektor swasta ya. Sektor swasta juga gitu. Investment ini kan hampir semuanya dibiayai dari kredit. Dengan suku bunga naik pasti agak melambat ekspansinya. Meskipun ada ekspansi, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kalau 4 komponen yang kita diskusikan tadi ini agak melambat, otomatis dari sisi growth kita, PDRB kita, atau output kita pasti akan mengalami penurunan. Makanya Bank Indonesia memperkirakan tuh pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2022 itu diperkirakan sekitar 4,8 sekian sampai dengan 5,6%. Itu range-nya. Nah, ya kira-kira di 2022 ekonomi Sulsel bisa tumbuh sekitar 5,4-5,5% ya. Mendekati batas atas perkiraan dari Bank Indonesia yang ada di Sulsel. Kemudian bagaimana tahun 2023 dengan situasi ekonomi global yang melambat, nasional yang melambat? Nah, Sulsel pasti terpengaruh. Nah, juga akan terjadi pelambatan. Makanya
kita memperkirakan ekonomi sulsel di situ, dan saya kira termasuk Bank Indonesia yang ada di sana memperkirakan pertumbuhan ekonomi sulsel kalau tadinya 2022 bisa tumbuh 4,85 sampai 5,6%. Nah sekarang perkiraannya itu sekitar 4,7 atau 4,6 sekian ya, atau 4,7% sampai dengan sekitar 5,3%. Nah ini memang kelihatan terjadi pelambatan ya. Kenapa ya? Karena memang situasi. Tapi kalau dibandingkan dengan proyeksi pertumbuhan secara nasional, nah Sulsel masih sangat baik ya. Bahkan kita bisa tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi memang di sana ya terjadi pelambatan, impact dari kejadian yang ada di eksternal kita. Kemudian dari sisi supply. Nah, kalau dari sisi supply, ekonomi Sulsel ini kan masih sangat tergantung pada satu sektor perdagangan, sektor hotel, restoran, sektor jasa ya, termasuk jasa keuangan, telekomunikasi, dan jasa transportasi. Nah ini saya kira peranannya sangat dominan di dalam perekonomian kita ya. Yang kedua ada sektor manufaktur, sektor industri. Nah sektor industri ini dalam arti luas ya. Sektor industri itu ada pertambangannya di situ, ada konstruksinya di situ, termasuk manufakturnya sendiri. Ini juga lumayan dominan di dalam perekonomian kita. Dan yang ketiga adalah sektor pertanian. Memang tahun 2022 yang kemarin ini setelah relaksasi akibat adanya COVID, sektor transportasi ini kan tumbuhnya luar biasa ya. Baik antar pulau dengan menggunakan kapal ya, pelayaran, maupun menggunakan transportasi udara ini kan mulai tumbuh sangat signifikan ya. Makanya Bandara Soekarno-Hatta itu ya operasinya kalau sebelum COVID hampir 24 jam, COVID berkurang sangat signifikan. Nah sekarang mulai lagi nih, mulai masuk sama seperti periode sebelum COVID. Nah ini mulai tumbuh. Kemudian yang kedua dari sisi perdagangan juga seperti itu, karena transportasinya jalan, logistiknya sudah mulai baik, otomatis perdagangannya juga relatif lebih lancar ya. Cuma lagi-lagi belum bisa sama periode sebelum terjadinya COVID kemarin. Nah ini masih terjadi proses recovery, apalagi ada pelambatan secara nasional dan juga secara global ya. Ini pasti berpengaruh terhadap perdagangan yang ada di Sulsel, termasuk hunian hotel. Nah ini hunian hotel kan sangat tergantung pada tourism. Sekarang dengan situasi global seperti ini pasti banyak rumah tangga yang akan menunda perjalanan. Yang tadinya merencanakan, ini saya tahun 2023 mau ke Makassar, mau ke Bali, mau kemana ya. Dengan terjadinya tren ekonomi global dan nasional yang kurang baik, pasti mereka akan membuat priority, udahlah cukup Bali aja dulu, Makassarnya ditunda atau daerah lain ditunda. Nah ini pasti berdampak kepada ekonomi kita, termasuk di sektor pertanian. Sektor pertanian kita ini juga meskipun ya tidak terpengaruh dari COVID, karena mau COVID mau apa ya kita butuh makan ya. Apalagi komoditi utama Sulsel itu kan padi ya, beras ya. Dan saya kira Sulsel ini termasuk provinsi nomor 4 kontribusinya secara nasional terhadap produksi padi kita ya. Yang paling besar kan Jawa Timur, ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Medan kita nomor 5 lah, ada setelah itu baru Sulawesi Selatan. Dan kita masih konsisten memberikan kontribusi terhadap produksi beras nasional ya. Kalau kita lihat potret dari sisi supply tadi, memang ya situasinya akan sama. Akan terjadi pelambatan meskipun pertumbuhannya masih relatif lebih baik dibandingkan dengan ya beberapa daerah ya, dan juga bisa lebih baik dari tingkat pertumbuhan yang ada secara nasional ya. Dan ya saya kira perkiraannya ya sekitar itu tadi Pak, 4,68 atau 4,7 lah sampai kurang lebih 5,3% di tahun 2023 yang akan datang. Ini yang jangka pendek. Memang jangka panjangnya ini Sulawesi Selatan ini sudah harus lebih fokus ya. Ini yang saya sebut itu ibarat mobil ya Pak Uki ya. Kalau mobil ini kita misalnya bergerak dengan gigi 4. Nah ini ke depan ini harus akselerasi.
harus moving to higher gear ya. Kita harus pindah ke gigi yang lebih tinggi dengan kecepatan yang lebih tinggi juga. Jadi bukan lagi 150 km per jam, kalau perlu sampai 180-200 km per jam. Untuk bisa seperti itu ya saya setuju tadi Pak Uki, sudah cocok yang dilakukan oleh Pak Gubernur ya. Satu, dari sisi supply ini, dari sisi pasokan, ini harus diberesi. Salah satu kendala kita dari sisi supply itu adalah infrastruktur, utamanya infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan antar kabupaten, antar provinsi, kemudian infrastruktur perhubungan laut, kemudian Makassar Newport, perluasan Bandara Hasanuddin, ini harus jadi prioritas ini. Untuk apa? Untuk mempercepat mobilitas supaya perdagangan antar pulau, perdagangan antar daerah ini jalan terus nih, termasuk semakin kereta cepat. api yang Termasuk ya saya setuju kereta api ini butuh akselerasi ya. Untuk apa ya? Mempercepat mobilitas. Ini satu nih dari sisi transportasi. Yang kedua, sumber daya manusia. Mau tidak mau kita sudah harus berpikir untuk menaikkan level tingkat pendidikan dari tenaga kerja kita. Karena lebih dari 70% tenaga kerja yang ada di Sulsel itu tamatan SMP atau di bawah. Dan yang SD itu juga masih sangat banyak ya. Lebih dari separuh dari tenaga kerja kita. Saya kira kalau kita mau naik ke level yang lebih tinggi, maka ke depan angkatan kerja kita itu ya paling tidak luaran SMU, SMK atau STM ya, sekolah teknologi menengah, atau sekolah vokasi lainnya yang grade-nya lebih tinggi. Nah, karena kalau universitas kan luarannya sangat kecil ya presentasinya. Dan memang yang harus banyak itu ya tenaga kerja dengan pendidikan menengah atas yang memiliki keterampilan dan segala macam. Nah, ini yang dibutuhkan di sektor industri ya. Nah, saya kira tanggung jawab kita ke depan dan ini jangka menengah panjang adalah bagaimana memperbesar persentase tenaga kerja yang luaran SMK, STM ataupun SMU itu Pak Uki. Kemudian yang ketiga yang juga sangat penting bagi Sulsel dari sisi supply itu adalah R&D, penelitian dan pengembangan. Nah, saya kira saatnya universitas-universitas yang ada di Sulsel itu seperti Unhas, kemudian UNM, UMI dan Universitas Muhammadiyah, ada UIN, ini lebih fokus menghasilkan produk-produk riset yang bisa langsung diaplikasikan di dunia industri. Jadi kerjasama antar universitas, sebagai lembaga riset, dunia industri, pemerintah, masyarakat, ini harus benar-benar menyatu ke depan. Kalau perlu saya nggak ngerti itu, kita harus punya tuh seperti Silicon Valley yang ada di Amerika mungkin yang fokus pada satu jenis industri tertentu, misalnya baterai mobil listrik. Kita kan punya nikel, kita punya resourcesnya. Nah, tinggal bagaimana kawasan industri Makassar itu, yang kalau sekarang kan situasinya tuh pergudangan ya. Nah, di situ harus ada manufakturnya, harus ada proses mengolah barang raw material setengah jadi menjadi barang jadi. Nah, salah satu yang paling bisa kita andalkan ke depan itu adalah baterai mobil listrik, karena mobil listriknya kan jalan terus nih. Baterainya dari mana? Nah, ini harusnya kawasan industri Makassar itu dalam jangka menengah panjang kita orientasikan untuk menjadi sentra pengembangan baterai listrik. Nah, saya kira ini akan mengangkat ekonomi Sulsel ke depannya. Saya kira memang soal baterai listrik ini ya sedang diupayakan bagaimana pemerintah daerah yang akan mengelola pemberian dari Vale lahan-lahan tambang nikel ini. Tapi semua itu Pak Dr. Sarkawi itu kan ujung-ujungnya adalah bagaimana mensejahterakan rakyat. Bagaimana hubungan dari pertumbuhan ekonomi ini ke upaya untuk mensejahterakan rakyat ini. Nah, yang pertama ya, kalau selama ini kan ekonomi kita itu tumbuh karena sektor pertanian. Dan mayoritas masyarakat kita memang bekerja di sektor pertanian. Dengan tingkat pendidikan yang tadi saya sebutkan itu SMP ke bawah ya. Sekarang sudah saatnya ekonomi kita ini kita geser, yang tadinya mengandalkan pertanian menjadi mengandalkan industri. Industri berbasis apa? Industri berbasis output sektor pertanian juga. Jadi kalau mungkin zaman dulu ya Prof. Ahmad Amiruddin itu membuat istilah petik,
olah jual ya. Iya. Jadi jangan hanya petik, tapi diolah dulu menjadi barang jadi atau barang setengah jadi baru dijual Iya. dengan nilai tambah yang tinggi. Karena kalau nilai tambahnya tinggi, harganya juga menjadi lebih mahal kan. Iya. Oleh sebab itu kawasan industri Makassar memang ini penting nih Pak Uki. Dan setahu saya ownership di kawasan industri Makassar itu yang terbesar kan masih Kementerian BUMN. Iya. Yang kedua pemerintah provinsi dan mungkin ada pemerintah daerah di situ kabupaten kota ya. Nah, tiga ini harus duduk bersama nih. Bagaimana mendesain kawasan industri yang benar-benar fokus ke manufaktur. Itu manufaktur apa nih? Manufaktur yang satu berbasis pertanian. Ini satu. Yang kedua, manufaktur yang berbasis pertambangan. Kita punya banyak nikel. Tadi Pak Uki saya setuju tuh dengan upaya pemerintah provinsi Sulsel ya. Bagaimana Vale yang sebelumnya private sector murni, sekarang kan ada proses pengalihan ya ke negara. Nah, bagaimana nanti kontribusi pemerintah provinsi Sulsel di dalam situ, dan saya kira salah satu yang bisa kita dorong ke pemerintah pusat adalah pengembangan industri baterai listrik itu. Misalnya kalau sekarang di Jawa kan itu ada kawasan industri Batang yang ada di Batang, Jawa Tengah ya. Sekarang di situ salah satu fokusnya kan baterai listrik. Dan saya kira perusahaan-perusahaan Korea sana itu sudah banyak berinvestasi di kawasan industri terpadu Batang itu. Padahal Batang kan tidak punya nikel. Mau tidak mau nikelnya dari Sulawesi atau nikelnya dari Halmahera kan. Sekarang kita di Sulawesi punya semuanya. Nah, tinggal bagaimana mendorong Kementerian BUMN, mendorong pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk secara bersama-sama membangun visi pengembangan industri baterai mobil listrik itu. Paling tidak jarak yang dekat itu lebih efisien jadi. Lebih efisien. Nah, supaya berdampak ke masyarakat Pak Uki, mau tidak mau tenaga kerja yang di pertanian tadi kan mau tidak mau harus masuk ke industri nih. Supaya dia memperoleh benefit, tidak jadi pengangguran pada saat kita masuk ke industri high-tech itu. Ya mau tidak mau, SDM yang ada di pertanian sekarang dikasih skill, dikasih pengetahuan lebih. Melalui training, melalui pendidikan tinggi atau sekolah menengah atas ya, SMK atau kejuruan atau STM. Nah, ini nanti bagaimana regulasinya ya. Tapi ya harus di-upgrade pendidikannya supaya dia bisa pindah dari pertanian menjadi masuk ke sektor industri ini. Karena kalau tidak ada upaya seperti itu, industrinya berkembang, tapi tenaga kerjanya dari luar lagi nanti. Kenapa? Karena pendidikan masyarakat kita yang rendah. Nah, sekarang harus ada upaya yang simultan. Industrinya kita bangun, SDM-nya kita persiapkan supaya siap untuk menjadi employee di sektor industri itu. Terima kasih Pak Dr. Sarkawi. Sahabat Uki, walau terjadi perlambatan secara global, walau terjadi pertumbuhan yang kecil secara nasional, tetapi secara lokal kita mestinya bisa lebih baik. Dan semua stakeholder kalau bersatu tentu bisa membuat perekonomian ini bisa bertumbuh. Seperti yang disampaikan tadi, sumber daya manusia harus ditingkatkan, apalagi kita punya sumber daya alam yang cukup banyak untuk bisa membangun negara kita. Saya kira demikian Pak Dr. Sarkawi. Terima kasih atas kehadirannya di Studio Uki. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi sahabat Uki.